Nah si bajingan itu pingin masuk Islam, tapi dia masih doyan dengan kemaksiatan. Boleh nggak aku masuk Islam ya Rasulullah? Sabda Nabi, tentu boleh. Dirangkul oleh Nabi Maya. Coba kalau datangnya ke kelompok yang suka bid'ah, bid'ah, kira-kira jawabannya gimana? Kurang ajar kamu, neraka kamu mah, gitu. Bid'ah, neraka, syirik, neraka, gitu. Dagangannya itu. Tapi kalau datangnya ke Nabi, enggak. Tentu kamu. Silahkan masuk Islam. Disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah syaratnya satu saja. Enteng amat. Masuk Islam syaratnya satu saja. Apa? Enggak boleh dusta. Semangat itu si siapa? Si bajingan itu, tapi bajingan jujur. Ini so alim aja, tapi enggak jujur tuh hadapan guru. Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Aziz. Beragama itu dibagi dalam dua bentuk. Ada beragama itu berdasarkan bimbingan orang-orang yang punya kapasitas agama. Siapa? Ulama Rabbani, pewaris Nabi, para mursyid. Corak beragamanya berguru kepada ulama, kepada mursyid. Ini corak yang pertama. Maka corak keagamaannya seperti para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi, detail lagi. Yang kedua, corak beragamanya itu dari buku-buku dan kitab-kitab Quran, hadis, tafsir, dan yang lain-lainnya. Itu corak yang kedua orang yang menjalankan agama kita. Maka akan menemukan kesulitan, perbedaan pendapat, sehingga dalam menentukannya bisa benar bisa salah. Nah, dua hal ini. Jadi corak beragama itu ada yang berdasarkan pembimbing para ulama yang punya kapasitas agama yang legal, para mursyid. Yang kedua, beragamanya itu berdasarkan referensi dari buku ke buku, kitab ke kitab, baik Quran, hadis, tafsir, dan yang lain-lainnya. Kira-kira yang memudahkan yang mana? Yang pergi ke perpustakaan, lihat itu kitab, ya Allah, ya. Apalagi sekarang sudah banyak ditemukan. Kalau dibeli kitabnya, fisiknya, masjid ini nggak cukup menampung buku-buku kitab-kitab agama. Ya, kira-kira bingung nggak? Boro-boro ngamalin, ini mau yang mana ya? Judulnya aja bingung. Jadi yang mudah dalam menjalankan agama yang mana? Tipe yang mana? Corak yang mana? Yang pertama, dan itulah yang asli. Corak keagamaannya dulu para sahabat berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan menemukan perselisihan dan perbedaan karena dari satu orang, dari satu sumber. Itulah prinsip agama, yuridullahu bikumul yusra. Allah turunkan agama untuk memudahkan kalian. Agama itu bukan menyulitkan hidup, memudahkan hidup. Nabi bersabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mengandung kemudahan. Sekarang yang dilihat kemudahan apa kesulitan? Sulit dengan banyaknya perselisihan, bahkan sampai permusuhan. Nah, maka oleh sebab itu kita harus beralih cara beragama kita seperti beragamanya para sahabat, satu yang dijadikan rujukan sekaligus uswah dan qudwah, contoh, role model. Ya, maka cari dulu gurunya. Ya, yang punya kapasitas agama. Maka para ulama menyusun syarat-syarat mursyid, syarat-syarat ulama itu apa, sehingga kita tidak ada keraguan untuk mereguk ilmunya, mengikuti suri tauladannya. Jadi beragama itu kemudahan yang didapatkan. Coba lihat di sini. Ya, Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari menceritakan ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan para sahabat, orang yang masuk Islam di saat itu pintar semua,
ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang sudah lama bersama Nabi, ada yang baru masuk Islam. Bervariatif keadaan para sahabat itu. Datang kepada Nabi bertanya, pingin memastikan tuh. Kalau punya guru, pingin pasti, nggak mau yang kira-kira. Pingin yang pasti, pingin yang kira-kira. Yang pasti nanti masuk surganya pasti. Yang kira-kira masuk surganya yang kira-kira. Mau nggak masuk surga kira-kira? Pingin yang pasti, pasti. Kalau yang pasti-pasti, pastikan gurunya benar. Gurunya memiliki persyaratan atau kapasitas agama. Nabi menyebutnya al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama yang memenuhi persyaratan dalam agama, itulah pewarisnya Nabi. Jangan ragu, gitu maksudnya. Aro'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Jadi para sahabat itu pingin pasti, ya, dalam beragama itu. Idza sholaitu maktubat, apabila aku melaksanakan sholat yang fardu saja, cuma 5 kali saja setiap hari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang fardu saja. Wasumtu ramadhana, aku puasa hanya Ramadan saja, nggak mau hari Kamis, nggak mau sunnah puasa hari Senin, ayamul bid, ya 3 hari setiap bulan di pertengahan bulan Hijriah, nggak mau itu mah, pingin Ramadan saja, artinya yang fardu saja, yang pokok saja. Wa ahlaltu al halalah, dan aku menghalalkan itu maksudnya meyakini kehalalannya, ya, meyakini kehalalannya dan bisa menjalankannya. Wa haramtu al harama, meyakini keharamannya dan mampu menjauhi yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, aku nggak mau nambah yang lain dah, satu pun, sedikit pun, syai' itu sedikit pun, aku tidak mau nambah dari yang itu. Adkhulul jannah ya Rasulullah, pingin surganya mah pingin gitu, cuma mampunya segitu. Bagaimana sabda Nabi? Naam, kamu masuk surga. Tuh. Jadi kalau berguru dengan Nabi itu jelas, 2, kemudahan. Orang yang bertanya kepada Nabi itu bervariatif. Si rajul ini hanya mampunya di situ. Ya, kamu masuk surga. Bahkan di kisah yang lain ada laki-laki pemabuk, penjina, penjudi, tapi belum ada judi online dulu. Apalagi ya? Pemabuk, penjina, tukang bobok, tukang tarok, merosotkeun androk. Kata orang Sunda begitu. Ngerti nggak, Mas? Merosotkeun androk. Ya Allah itu. Jadi yang masuk Islamnya bajingan gitu. Ya Rasulullah, aku ini bajingan. Ya. Jadi ngaku sendiri, jujur. Mending jadi alim, ustad nggak jujur atau bajingan yang jujur? Pilih. Bagusan yang mana kira-kira? Ustad nggak jujur, pilihannya kok ustad jujur. Pilihannya 2, ustad nggak jujur, bajingan jujur. Mana yang bagus? Mending bajingan jujur, jadi tobat. Kalau alim nggak jujur, so alim namanya. Nah si bajingan itu pingin masuk Islam, tapi dia masih doyan dengan kemaksiatan. Boleh nggak aku masuk Islam ya Rasulullah? Sabda Nabi, tentu boleh. Dirangkul oleh Nabi mah ya. Coba kalau datangnya ke kelompok yang suka bid'ah, bid'ah, kira-kira jawabannya gimana? Kurang ajar kamu, neraka kamu mah, gitu. Bid'ah, neraka, syirik, neraka, gitu. Dagangannya itu. Tapi kalau datangnya ke Nabi, enggak. Tentu kamu. Silahkan masuk Islam. Disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah syaratnya 1 saja. Enteng amat. Masuk Islam syaratnya 1 saja. Apa? Enggak boleh dusta. Semangat itu si siapa? Si bajingan itu. Tapi bajingan jujur. Ini so alim aja. Tapi enggak jujur tuh hadapan guru. Enggak jujur di hadapan Allah atas dosa-dosanya. Maka bagusan si bajingan jujur. Dia mau berbuat zina, ada kesempatan, dia terngiang-ngiang dan tergambar wajah Nabi, boleh masuk Islam. Betapa ramahnya Nabi itu, ya, ramah sekali Nabi itu. Syaratnya 1 saja, jujur. Nah nanti kalau berbuat zina ketemu lagi dengan Nabi, kamu masih zina enggak? Katanya harus jujur, berarti nanti malu kalau begitu, enggak jadi zinanya. Mau mabuk, ada kesempatan,
terbayang lagi wajah Nabi yang ramah. Dia ingat dengan kata-kata Nabi, syaratnya satu saja, gak boleh dusta. Pas mau mabuk, ntar ketemu sama Nabi, Nabi nanya, kamu masih mabuk gak? Berarti harus apa? Jujur. Kalau jujur nanti malu, gak jadi apanya? Berbuat mabuknya. Akhirnya datang lagi kepada Nabi dengan sadar, dengan penuh kesadaran, masuk Islamnya dengan penuh kesadaran. Begitulah cara Nabi mengajarkan agama. Begitulah kalau beragama punya pembimbing yang pasti, yang punya kapasitas. Setelah Nabi ada yang punya kapasitas agama, pewarisnya Nabi, penggantinya Nabi siapa? Para mursyid, para ulama Rabbani namanya. Nah itu ya, jadi kalau ngajarin ke anak tuh jangan keras ya. Anak dilihat tuh yang belum balik belajar puasa, kira-kira sudah lemas, sina buka. Biar beragama tuh seneng, lagi lapar suruh makan, seneng nggak? Seneng, agama teh seneng gitu. Diuji dulu sampai jam 12 atau sampai jam 1. Jangan dipaksakan sampai anaknya kekelayangan gitu, mau masuk ke IMC. Ini ngajarin agama keras begitu. Tidak ngikuti Nabi jadinya. Dianggap sama anak kita, aduh agama teh, ya, agama tuh gimana? Nyusahin banget tuh. Ya. Nah, jangan begitu. Ajarkan agama dengan kemudahan, dengan tahapan-tahapan. Nah, si laki-laki ini bertanya kepada Nabi, dia kemampuannya baru segitu, pingin masuk surga, seperti sahabat yang rajin, seperti sahabat as-sabiqunal awwalun, yang pertama masuk Islam, yang berjihad habis-habisan. Si laki-laki ini baru masuk Islam, tapi pingin masuk surga, cuma mampunya baru yang wajib-wajib saja. Sholat yang fardu, puasa yang fardu, ya, meyakini yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, meyakini apa yang diharamkan dan dijauhinya. Segitu titik, nggak mau ada tambahan. Sampai begitu ya, sampai begitu. Si laki-laki itu jujur di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya sabda Nabi, "Naam, kau akan masuk surga. Ya, kamu akan masuk surga." Nah, jadi cara corak beragama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip-prinsip dalam agama kita, pertama yusrun, kemudahan. Karakteristik dari syariat Islam, yusrun, kemudahan. Diberikan kemudahan. Yang kedua, prinsip dalam syariat Islam itu adalah tadaruj, bertahap, tidak sekaligus, tapi bertahap. Coba kita, fisik kita langsung segede gini nggak? Pas lahir langsung giginya sempurna, takut nggak? Coba kita lihat, Allah menjadikan manusia, perkembangannya mulai dari kandungan, lahir jadi bayi. Coba kalau pas ngelahirin laki-laki jenggotan, terus jenggotnya beruban lagi, takut apa enggak? Takut ya. Tapi pas lahir bayi nggak punya gigi, tapi kalau bayi nggak punya gigi indah nggak? Coba bapak-bapak nggak punya gigi gimana? Si bayi nggak punya gigi indah sekali. Nanti besar, ya, tupulah nanti jadi kanak-kanak, murohik, kemudian remaja, ya, kemudian dewasa. Sudah dewasa? Tua. Udah tua? Turun lagi lemah. Nah, begitu juga ajaran Islam itu, karakternya adalah tadaruj, bertahap-tahap. Bertahap-tahap. Jangan dipukul rata. Jangan mengajarkan agama dipukul rata, digeneralisir, tapi harus spesifik, bertahap-tahap mengajarkan agama. Ya seperti orang pingin gimana mau jadi murid tarekat Irsyah, bagaimana? Dia perokok berat, persis kereta api, kecuali bulan Ramadan. Setelah buka sampai malam terus kayak kereta api, ngebul aja gitu. Bukan kereta api listrik, kereta api dulu. Ngebul aja gitu.
nanya ke murid, gimana supaya boleh nggak saya jadi murid tarekat Irsyadah? Gak boleh, itu masih merokok tuh, haram itu. Kira-kira lari nggak? Lari kalau begitu. Itu tidak mengikuti cara Nabi. Harus dirangkul. Kemudian ajarkan yang dia mampu dulu. Jangan mengajarkan yang tidak mampu. Ajarkan yang pokok dulu, yang fardu dulu, jangan yang sunnah. Biar yang fardu dulu, yang pokok dulu. Nanti sudah menikmati yang pokok, yang fardu, baru yang sunnah-sunnahnya dia akan merasakan sendiri. Nah itu karakteristik yang keberapa? Satu tadi yusrun, kemudahan. Yang kedua tadaruj, tahapan-tahapan. Maka turunnya Al-Quran itu tidak langsung brek segini. Ya. Kalau Al-Quran dulu turun langsung 30 juz, kewalahan apa enggak? Ya kewalahan. Tapi turun ayat per ayat. Jadi surat. Demikian pula sekarang Qurannya sudah 30 juz, tapi cara mengajarkannya harus bertahap, namanya tadaruj. Jadi kalau ustadz, ustadzah lihat audien yang diajarin, ibu-ibu umurnya 70 tahun ke atas semua. Yang diajarin ilmu nahu, ilmu sorob, makan tahu sama sirup. Atau kelenger ngajinya. Kasih tajwid yang tinggi-tinggi, susah melafalkannya, giginya tinggal 2. Jadi mengajarkan agama itu dilihat siapa ya yang kita ajarkan itu. Nah sekarang ini lagi tren ya, tahfidz Quran, tahfidz Quran. Seakan-akan itu yang terhebat menghafal Quran. Usia sudah 60 tahun, sudah pensiunan. Diarahkan tahfidz Quran. Akhirnya kan capek sendiri. Kalau usia sudah 60, yang pokok-pokok dulu. Tauhidnya, fikihnya yang pokok seperti laki-laki ini bertanya kepada Nabi. Kemudian supaya merasakan kenikmatan agama, maka ilmu tasawuf masuk yang pokok dan dipraktekkan. Cara zikir ke ibu-ibu mah, ya, bacaan-bacaan wirid yang sederhana, biar dihafal, dirasakan, ya dihusyukkan hatinya. Jangan belajar ilmu-ilmu yang tinggi. Ya. Jadi akhirnya tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam mengajarkan agama. Maka bagi yang sudah usia pensiun, belajar agama yang pokok-pokok, kemudian praktekkan, terutama kaitan kolbunya supaya nyambung kepada Allah, supaya segera merasakan nikmatnya beribadah, bukan disibukkan dengan hafalan-hafalan yang menyulitkan dirinya. Tapi ajarkan biar hatinya tersambung kepada Allah, biar belajar membersihkan hatinya dari dosa-dosa di masa lalunya, biar dia membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Ajarkan zikir supaya hatinya segera tersambung kepada Allah, lalu hatinya merasakan kenikmatan bersama dengan siapa? Dengan Allah. Ya, ini kurikulumnya diganti nih. Kurikulum ibu-ibu, ada bapak-bapak yang sudah sepuh, ya, disesuaikan. Yuk pertebal tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm. Beragam umat ini ya. Ada yang malasnya masih kuat, rajinnya sedikit. Ada yang sudah rajinnya banyak, malasnya sedikit. Yang mana yang bagus? Yang mana yang bagus? Wah, itu dia, rajinnya banyak, malasnya sedikit. Jangan yang malasnya banyak, rajinnya sedikit. Biar semangat ini. Ya, kesempatan bulan Ramadan belum tentu umur kita sampai ke Ramadan yang akan datang. Selalu igtanim, mengambil ghanimah, mengambil keberuntungan di balik kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Subuh ini, subuh yang tanggal berapa? 22. Kira-kira bisa balik lagi apa enggak? Bisa balik lagi apa enggak? Walaupun besok, subuh besok kita menemukan, tapi subuh yang ini sudah lewat. Rugi apa untung kalau nggak ngaji? Rugi apa untung kalau kita nggak sholat berjamaah ke masjid? Rugi, nggak bisa diulang lagi.
Gak bisa diulang lagi. Maka itu yang disebut kata orang sekarang manajemen waktu. Kita harus bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah. Allah ingin menyeleksi mana hamba-hambanya yang benar-benar tunduk kepadanya, memanfaatkan detik-detik kehidupan dunia ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah daftar belum peserta i'tikafnya? Sudah daftar semua? Ibu-ibu juga i'tikaf di dapur aja, bikin kue Sabtu, kue Senin. Udah sekarang pindah bikin kue Sabtunya di masjid. Sambil bawa anaknya, bagus bawa ke masjid. Semenjak kecil bayi sudah dibawa ke masjid. Biar ngek-ngekan nangis juga, ya. Jangan merasa terganggu tuh kalau anak kecil, anak bayi nangis. Ujian, konsentrasi hati kita kepada Allah. Ya. Bawa anak-anaknya. Juga kompornya bawa ke masjid. Boleh nggak? Kekeh gitu lebaran, ya, ala umum keler harus penuh semua, betul nggak? Kelernya sudah penuh apa belum ini? Yang di lemari penuh, yang di atas meja penuh, sampai di bawah meja pun penuh. Zaman sekarang mah tinggal beli ke Kinimat ya, gitu, supaya capek. Mending i'tikaf di masjid. Siap nggak ibu-ibu? Siap apa enggak? Didaftarin tuh. Ya. Pakai dalam fikih itu i'tikafnya mu'aqqad saja di waktu-waktu. Mau pergi zuhur, masuk ke masjid, niat i'tikaf sampai asar. Ya. Nanti niat i'tikaf setelah tarawih. Jadi mu'aqqad di waktu-waktu, niat di situ. Ada 1 jam di waktu sayang, daripada nongkrong-nongkrong, ya bernilai i'tikaf ke masjid cuma 1 jam. Niatkan di situ pas masuk ke masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Kalau gak bisa bahasa Arabnya Sunda saja. Ya Allah, di hati niat aku i'tikaf di masjid ini. Ya. Walaupun 1 jam, setengah jam, niatkan i'tikaf. Ya. Namanya dalam fikih i'tikaf mu'aqqad, ya, yang dibatasi waktunya karena kebutuhan-kebutuhan kita. Sudah daftar semua? Ya, nah pengurus harus jadi contoh, jadi teladan. Guru-guru jadi teladan. Ya, siap jadi teladan semua? Harus jadi teladan, jadi contoh terbaik. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, jadi si laki-laki ini ingin memastikan, ya, kepada Nabi masuk surga walaupun amalnya masih seperti itu, yang pokok-pokoknya saja, belum sanggup ada tambahan-tambahan yang sunnah. Maka Nabi meresponnya, maka Nabi merangkulnya dengan kata-kata na'am, ya, kamu akan masuk surga. Padahal di surga teh nanti berkelas-kelas. Walikullin darajatum mimma amilu, bagi setiap orang ada derajat tergantung amalnya. Kalau naik pesawat sama enggak? Beda, ada first class, di atas, bisa tiduran, bisa berenang, bisa nggak berenang? Naik pesawat first class, di kelas itu di lantai 2. Pernah nggak naik pesawat? Di lantai 2, di situ private, ya, kursinya, mejanya, pelayanannya, pokoknya kayak bidadari saja. Itu Bapak lihat si pramugari ke customernya, mau nanya tuh, duduk namanya jongkok, dilihat ke atas gitu. Ya, apa yang saya bantu? Itu servisnya luar biasa. Perhatiin Bapak tuh lagi gitu, seharusnya wanita-wanita soleha tuh istri tuh begitu ke suaminya. Jangan kalah sama pramugari yang digaji cuma 15 juta. Harusnya ibu-ibu kalau pingin dapat surga yang tinggi, berbakti kepada suaminya seperti, udah pernah lihat gak pramugari? Gimana tuh nggak jadi contoh? Coba lihat pramugari, pasti senyum aja. Pas buka langsung senyum. Udah otomatis aja begitu. Nggak ada pramugari yang senyum aja. Ya. Selalu memberikan servis terbaik. Nanya, jongkok dulu, senyum, permisi dulu, selalu begitu. Memberikan, ya, fasilitas makanan-makanan yang luar biasa. Nah, seharusnya yang melayani seperti itu adalah tugasnya ibu-ibu kepada suaminya. Siapa apa enggak? Kok ini? Ya, pramugari yang dikasih 15 juta aja begitu. Ya. Ibu-ibu dikasih berapa?
Kayaknya itunya kurang gede, kayaknya. Kayaknya kalau 15 juta siap katanya melayani seperti pramugari katanya. Siap nggak kerjanya ini? Pantesan istrinya kurang apa? Dah karena Allah. Ya. Ini mau pingin balas-balasan aja gitu. Suaminya segitu, saya juga segini. Suaminya segini, saya segitu. Ya Allah, gimana sih? Atau karena Allah, bukan karena lihat suaminya. Saya ini kewajiban saya kepada suami, walaupun suami saya samutut tiap hari. Coba lihat Siti Asiyah, ya, dikisahkan dalam Al-Quran, punya suami Fir'aun. Suami kita sudah seperti Fir'aun apa belum? Angkat tangan. Mana yang punya suami seperti Fir'aun? Nggak ada ya? Nggak ada. Siti Asiyah itu servisnya luar biasa. Biar suaminya kafir, tapi dirinya iman. Tapi kewajiban dirinya sebagai istri, dia jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hatinya. Walaupun yang dilayaninya, yang ngaku Tuhan. Bisa gitu nggak istri-istri ini? Jangan lihat penghasilan suami kita, ketawa aja. Jangan lihat penghasilan suami kita, jangan lihat tampang suami kita yang milih kan. Tapi kita karena Allah, saya sebagai istri, karena Allahnya yang dilihat, baru berhasil beribadah. Ini siap nggak calon istri? Angkat tangan, mana yang calon istri ini? Yang calon-calon istri mana? Angkat tangannya. Contoh Siti Asiyah, suaminya siapa? Orang ngaku Tuhan di muka bumi ini. Tapi Asiyah nggak dilihat suaminya, yang dilihat Allah. Saya diposisikan sebagai istri, ada kewajiban saya sebagai istri kepada suami. Itu yang dilihat oleh Siti Asiyah. Yang dilihat itu Allahnya yang memerintahkan, bukan Firaunnya sebagai suaminya. Ya, ini penyakit istri itu suka tos-tosan itu. Suaminya ngasih segini, segini dah. Suaminya tukang ngambek, aduh. Bapak-bapak juga sama karena Allah. Jangan lihat istri kita. Mau istrinya tukang marah lah, istrinya banyak ngomong lah. Jangan lihat begitu, lihat Allahnya. Kita sudah dijadikan posisi sebagai suami, punya kewajiban kepada istri. Jangan lihat kondisi istri kita. Lihatlah Allah yang memerintahkan kita. Siapa bangga? Kurang kompak. Kurang kompak ya. Ini komitmen dulu ini suami istri. Siapa bangga? Ya, itu suaminya ngedekul di masjid itikaf, nggak nyari uang. Ridho apa enggak? Tuh kan bingung. Biasa setiap hari mendapatkan 100.000, ini itikaf aja di masjid 10 hari lagi. Ridho apa enggak? Nggak kompak gitu. Lihat Siti Khadijah sekarang, tadi Siti Asiyah, sekarang Siti Khadijah. Nabinya masuki usia 40 tahun, hubibtu bil khalwat. Naik ke Jabal Nur seminggu di sana. Khadijah datang ya, melihat Nabi kesehatannya gimana, bawa perbekalan. Turun lagi. Ibarat dari sini ke Gunung Galunggung, suami kita khalwat di mana? Di Gunung Galunggung, sanggup apa enggak? Enggak nyari uang lagi. Ridho apa enggak? Terus datang ke sana, lihat kesehatannya, bawa bekal seadanya. Sanggup apa enggak? Aduh, udah nih, masih jauh ini. Begitulah, kalau sudah karena Allah itu power kekuatan. Ikhlas itu memiliki power, memiliki kekuatan. Jangan lihat orangnya, tapi lihat siapa yang memerintahkannya. Jangan seperti iblis, lihat orangnya, lihat Adamnya, suruh sujud ke Adam. Enggak dilihat siapa yang memerintahkan sujud kepada Adam. Ini ikon kegagalan hamba di hadapan Allah. Melihat objeknya, tidak melihat subjek, siapa yang memerintahkannya. Iblis gagal melihat Adamnya yang baru diciptakan dari tanah. Enggak lihat siapa yang memerintahkan sujud ke Adam. Begitu juga ibu-ibu, jangan gagal melihat suaminya, kelemahan suaminya, kekurangan suaminya, nggak melihat Allah yang memerintahkannya. Begitu juga para suami, ngelihat istrinya, kelemahan istrinya, nggak lihat Allah yang memerintahkan kita, yang menjadi kewajiban kita sebagai suami. Begitu agama, supaya tumbuh keikhlasan. Keikhlasan yang dilihat Allah semata-mata karena Allah, itulah yang membuat kita semangat, nggak putus asa, nggak putus harapan, selalu optimis. Allah yang dilihatnya, yang maha segala-galanya. Maka rumah tangga itu tambah tua, tambah kasih sayang. Kok nggak amin? Ya Allah, sampai lupa. Sampai lupa itu. Tambah tua, tambah kasih sayang. Gitu atuh. Ya, ini mah baru nikah 3 bulan, kembalikan saya ke orang tuaku. Ya Allah. Ya. Jadi lillah ini.
Lillah itu bukan karena menegakkan sholat saja. Lillah itu bukan karena puasa saja. Lillah karena Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam berumah tangga. Lillah itu selalu di situ yang menjadi energi, yang jadi power, yang jadi kekuatan. Dalam menjalani kehidupan, dalam semua aspek harus lillah, lillah karena Allah. Ya, jadi kekuatan. Bukan hanya itikaf saja yang harus lillah karena Allah itu. Bukan karena sholat saja lillah itu. Tapi dalam berumah tangga, ibu-ibu, para istri nyiapin buat suaminya, buat bukanya, buat sahurnya, buat anak-anaknya lillah karena Allah. Ya, pasakannya tak enak, lebih enak daripada saung penyawah. Kenapa? Ketika nyambalnya lillah karena Allah. Yuk pertebal tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Yuk kita simpulkan. Jadi kalau kajian itu ada materinya yang jelas, sistematik, materi yang disampaikannya nggak kemana-mana, kemudian di ujung harus ada kesimpulan, ikhtisar, summary, supaya bisa dipesakan, supaya bisa menjadi perhatian. Jadi lewat hadis yang ke-22 ini, di mana para sahabat selalu antusias ingin mendapatkan keutamaan di sisi Allah, termasuk ingin mendapatkan surganya. Yang kedua, keberagamaan itu terbagi dalam dua tipe. Ada yang keberagamaan, menjalankan agama itu berdasarkan bimbingan, seperti sahabat dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah ada para pewarisnya, ada wakil-wakilnya, itulah ulama rabbani atau para mursyid, sehingga akan mendapatkan kemudahan. Karakter Islam, karakter dari syariat Islam yang disebutkan tadi, ada kemudahan, ada tadarruj. Apa tadarruj? Tahapan-tahapan, kemudian fleksibilitas, ya, fleksibel, lentur, nggak kaku ajaran Islam itu. Ya, nggak kaku, fleksibel namanya, fleksibilitas. Itu adalah bagian dari karakter dari syariat Islam. Itu akan didapatkan, dan terutama punya kepastian hukum. Ya, seperti sahabat ini ingin mendapatkan kepastian hukum, masuk surga apa enggak ya Rasulullah? Ini yang aku mampu, tidak mau ada tambahan yang lain, tidak mau ada yang sunnah-sunnah. Ya, ingin memastikan ada kepastian hukum, masuk surga apa enggak? Naam, masuk surga. Nah, ada jawaban Nabi, kepastian dia masuk surga. Begitu juga kalau punya mursyid beragama itu punya kepastian hukum. Makanya kalau berguru itu jadilah murid yang sodik. Yang sodik itu apa? Yang jujur, seperti para sahabat jujur. Jangan jadi murid yang kazib. Kazib itu apa? Dusta. Ya. Nah, jadi yang kedua, corak keagamaan itu hanya melalui buku-buku referensi, Quran, hadis, ya, dibaca sendiri, pahami sendiri, banyak perselisihan di dalamnya, bingung sendiri. Dan tidak ada kepastian hukum di dunia. Kita pingin sebelum meninggal ada kepastian hukum dulu diri kita. Ya, ada kepastian, namanya kalau dalam istilah hukum disebut kepastian hukum. Seperti sahabat pingin memastikan ada kepastian hukum, masuk surga apa enggak? Nabi menjawab, naam, itulah kepastian hukum dari Rasulullah SAW. Begitu juga murid pingin ada kepastian hukum dari mursyidnya. Pingin kepastian enggak? Pingin kepastian hukum, maka ikuti bimbingan ini sepenuhnya. Ya, guru yang mencatat, rajin apa enggak ini? Sudah banyak rajinnya atau masih banyak malasnya? Ya, guru punya catatan, ya, nggak harus ditulis, tapi Allah lewat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menilai kondisi murid-muridnya, supaya muridnya punya kepastian hukum. Itulah beragama berdasarkan pembimbing dari ulama, dari mursyid yang punya kapasitas agama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak orang hari ini rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tapi tidak mencari pewaris Nabi. Omong kosong itu namanya. Kalau benar cinta dan rindu kepada Nabi, cari pewarisnya, cari penggantinya. Nabi yang menyebutkan ada penggantiku. Kalau benar cinta dan rindu kepada Nabi, buktikan cari yang namanya pewarisnya. Bukan cinta, rindu, menangis-nangis, tapi tidak mencari pewarisnya. Ini PR besar bagi umat ini. Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita semua, mata hati umat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. Baca sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.